Inara bakala bil mirshat. Tuhan melihat semua kita. Kan begitu kan ayat dalam Inara bakala bil mirshat. God is watching us itu. Bahasa Inggrisnya begitu. Saya baca versi Inggrisnya. Anda itu pernah mau satu kontroversi dalam konteks religi. Iya. Anda mengatakan bahwa kitab suci itu fiksi. Itu satu. Sekarang kontroversi kalau nggak salah ada yang melaporkan Anda juga itu. Oh, dan sampai sekarang laporannya belum dicabut. Oke. Dalam hal ini orang banyak bertanya, ini Rocky Gerung ini Islam, Kristen, apa ateis, apa free thinker? Jadi orang mau bilang Rocky Kristen nggak bisa, karena belum pernah lihat orang belum pernah lihat beliau ke gereja. Orang mau bilang Islam juga nggak bisa, belum pernah lihat ke masjid, gitu kan? Oke, sehingga muncullah kesimpulan orang ini, oh ini free thinker, ini ateis. Seperti apa tanggapan Anda? Ateis, Kristen, Islam? Boleh nggak? Free thinker? Gue jawab minggu depan. Kenapa? Saya selalu menganggap urusan saya dengan Tuhan itu urusan yang betul-betul kusuk dan gak boleh diucapkan sebetulnya tuh, karena itu batin manusia hanya bisa lengkap kalau dia berdiam dan menganggap bahwa dia dikendalikan oleh kekuatan di luar rasio dia. Jadi itu prinsipnya. Ini gue sengaja abstrakin biar nggak ditanya lagi nih. Tapi di dalam kehidupan bernegara, agama itu adalah hak, bukan kewajiban. Di dalam kehidupan komunitas Muslim, Kristen, agama itu kewajiban. Kan kita nggak lihat ada hukum dalam konstitusi kita wajib beragama, enggak. Setiap orang dijamin haknya untuk memeluk agama atau keyakinan. Jadi hak dia yang dijamin. Itu bahasa tata negara. Artinya hak itu boleh dipakai, boleh nggak dipakai sebenarnya kan. Lain dengan kewajiban. Nah, itu juga udah kontroversi itu. Tetapi saya sering anggap bahwa biarkan hak itu secara fakultatif, boleh dipakai, boleh enggak. Tetapi kalau masuk dalam komunitas agama, tentu orang akan tanya tuh, agama Anda apa itu? Demikian misalnya di KTP ditulis agama seseorang. Iya, tapi itu kan KTP, itu kan catatan administrasi. Buat apa? Buat memudahkan kalau seseorang meninggal dan nggak tahu siapa keluarganya, ya kita tahu di mana dia dikuburkan. Di bagian Kristen atau bagian Hindu atau bagian Muslim tuh. Jadi itu kepentingan administrasi sebetulnya. Tapi batin orang itu tidak mungkin diasuransikan pada negara. Negara nggak jamin orang masuk surga. Negara nggak jamin seseorang itu mulia tuh. Jadi waktu saya bilang kitab suci itu fiksi, sebetulnya kalimatnya dipenggal. Kan saya bilang waktu itu kira-kira begini. Bila kitab suci itu menimbulkan imajinasi, maka dia adalah fiksi. Karena fiksi artinya sesuatu yang menimbulkan imajinasi itu. Nah sekarang kalau saya kasih contoh misalnya, akhirat, Yomil akhir itu, Siratul Mustaqim. Kalau ditanya pada nenek saya, keluarga saya separuh juga Muslim, tapi itu saya terangkan di sini sekedar untuk memberi ilustrasi ini. Kalau misalnya saya tanya pada kakek saya yang Muslim, neraka itu apa, Kek? Dia akan bilang itu adalah api. Oke, apinya seperti apa? Ya seperti tempurung dibakar. Kalau saya tanya pada cucunya, neraka itu apa? Api. Seperti apa api itu? Tempurung dibakar, dia nggak tahu bagaimana, dia nggak pernah lihat tempurung cucunya kan. Yang dia lihat adalah korslet listrik karena dia main komputer. Lalu dia bayangin neraka itu adalah korslet listrik. Jadi sebetulnya sama konsepnya, itu api. Tetapi imajinasi setiap generasi berbeda tuh. Nah itu yang saya terangkan. Saya nggak bilang kitab suci itu fiktif, saya bilang fiksi. Fiksi itu menimbulkan imajinasi tuh. Sama seperti kalau saya bayangin lagu-lagu soneta itu kan saya dapat imajinasi sebetulnya. Nah, saya nggak tahu misalnya lagu itu nanti akan berakhir pada pemanggilan Rhoma Irama oleh Laksus pada waktu itu. Kalau diinterogasi ini kenapa liriknya begitu?
Maksudnya apa nih begadang jangan begadang? Ya maksudnya korupsi jangan korupsi, kira-kira begitu. Karena orang yang begadang selalu nunggu setoran. Nah itu namanya tadi itu kebebasan imajinasi itu, gitu kira-kira. Oke. Lanjut pertanyaan. Karena begini, Bung Rocky. Masuk nggak tuh tadi ya? Masuk. Saya akan lebih mengerucut ini. Yes. Karena begini karena. Astagfirullahaladzim. Anda percaya nggak ada Tuhan? Bahkan saya percaya pertanyaan semacam itu dimaksudkan supaya kita berpikir kan. Oke. Kan setiap kali kita bilang percaya ada Tuhan, sebetulnya kita diganggu tuh bahwa kehidupan kita nggak pernah final. Karena itu pasti ada yang final. Itu reasoning aja kan. Oke. Tapi kalau ditanya seperti apa kepercayaan itu panjang keterangannya kan. Misalnya saya percaya bahwa Tuhan ada di dalam lirik-lirik soneta. Lalu orang bilang, loh kok ada di situ? Iya. Karena misalnya orang yang bernyanyi itu dia berdoa 2 kali. Ada pepatah Latin. Qui bene cantat bis orat. Siapa yang kantata artinya bernyanyi. Qui bene cantat bis orat. Siapa yang bernyanyi dia berdoa 2 kali itu. Bukan berarti kalau udah bernyanyi nggak sholat lagi nih. Itu loh maksudnya. Tapi itu menunjukkan bahwa dimensi batin kita itu lebih kaya dari apa yang dianggap sebagai agama yang sekedar institusi kan. Kan kalau ritual kan ya bisa dipakai, kita nggak pernah tahu ini orang ritual karena habis korupsi atau karena betul-betul ingin memberi moral baru pada bangsa ini. Jadi itu pentingnya kita bagian dasar kita tentu kita bilang ya kita menuntut orang nggak korupsi karena ada moral di atas kita yang disebut Tuhan itu. Kan nggak ada lain kan. Kalau undang-undang ya itu dibuat oleh manusia. Jadi kalau ditanya kenapa Anda tanpa disuruh mencegah diri untuk melakukan hal yang jahat. Berarti ada yang baik di dalam diri manusia. Nah itu yang disebut sebagai dimensi Tuhan atau dimensi Theos. Jadi kalau orang yang ini kita lagi bicara kita sangat antusias itu kan karena semua hal. Nah kata antusias misalnya itu dari kata enthusiasm, entheosiasm. Theos artinya Tuhan, artinya masuk. Tuhan masuk pada diri kita lalu dia berbicara, kita antusias. Di atas panggung Rhoma Irama sangat antusias karena ada entheos, ada theos yang masuk. Itu dasarnya. Ini keterangan akademis ya supaya nggak kena delik. Jadi kesimpulannya, you believe it or not? Ada satu kekuatan yang kita sebut Tuhan, ada yang disebut alam semesta, ada yang disebut bumi kan namanya ibu bumi juga adalah Tuhan itu. Jadi sebetulnya yang kita sebut Tuhan itu adalah energi yang di luar kapasitas kita untuk kontrol. Karena itu kadangkala kalau terjadi kecelakaan kita nggak bisa kontrol. Jadi ada kekuatan supranatural tuh. Kayak kemarin di Malang itu di Kanjuruhan itu. Itu disebut tragedi oleh negara. Saya bilang itu bukan tragedi karena kita bisa prediksi. Tragedi itu nasib manusia nggak bisa kita prediksi itu. Saya nggak bisa prediksi saya masuk surga apa enggak. Walaupun saya berdoa misalnya tiap hari itu, saya nggak bisa prediksi. Saya bisa prediksi. Pasti. Karena saya tahu bahwa saya pasti masuk surga kira-kira. Ya saya bisa merasakan bahwa saya nggak pernah berbuat jahat gitu kan. Dan Tuhan ina rabakala bil mirsad. Tuhan melihat semua kita kan begitu kan ayat ya. Ina rabakala. Ya, Ustaz. God is watching us itu. Bahasa Inggrisnya begitu. Ya. Saya baca versi Inggrisnya. Oke. Ya.